Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kelas kecil yang masih ada di rumah. Pada hari ini kita kembali beribadah di rumah kita ya, karena kita belum bisa pergi ke sekolah minggu. Jadi minggu yang lalu kita sudah merayakan pesta sekolah minggu yang keberapa? Yang ke-52. Jadi pada waktu itu anak-anak semua beribadah bersama orang tua, mama, papa di rumah ya. Jadi sekarang kita kembali beribadah bersama Misumbaya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita bergembira. Semangat ya, kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jadi anak-anak semua, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai kebaktian kita. Lipat tangan, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai kebaktian kita. Mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selama telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sama-sama berdoa seperti apa yang Miss bilang. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari permulaan hingga akhirnya. Kami berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan sertai mereka, beri mereka kesembuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga akhirnya nanti bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mulai cerita kita. Kita angkat pujian supaya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
firman Tuhan yang ayatnya diambil dari Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Jadi judulnya cerita Misumbaya pada hari ini adalah Yesus menyembuhkan seorang anak lelaki. Jadi pada kira-kira 2 minggu yang lalu ada Miss Mamas cerita. Siapa yang masih ingat? Apa ceritanya? Ya, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Jadi pada hari ini Miss Sumbaya akan melanjutkan cerita, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak lelaki. Dengar ya baik-baik ceritanya. Jadi begini, pada waktu itu adalah seorang ayah dan seorang ibu mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi anaknya ini sehat adik-adik. Kita lihat gambarnya ya. Ini dia seorang ayah dan ini seorang ibu. Ya, lihat semua ya. Nah, jadi mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang sehat. Ini dia gambarnya. Ini dia seorang anak laki-laki yang sehat. Jadi anak laki-laki ini adik-adik sama seperti anak-anak pada umumnya. Dia tumbuh sehat, dia bisa lari-lari, dia bisa kesana kemari, ya kan? Tapi ada sesuatu yang kurang pada anak ini adik-adik. Apa itu? Dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Kasihan kan adik-adik? Ya, jadi dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa juga berbicara. Jadi dia bisu dan tuli. Jadi karena itulah maka ayah dan ibunya sangat sedih sekali melihat anak ini. Tapi anak ini adik-adik mengerti ya. Misalnya kalau ayahnya berbicara atau ibunya berbicara dengan gerakan, dia mengerti. Jadi ayah dan ibunya ini mendengar bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada di tempat daerah mereka tinggal itu. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka juga mendengar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian berniatlah bapak dan ibu ini untuk membawa anaknya ini kepada Yesus. Jadi pergilah si bapak ini bersama anaknya untuk menemui Tuhan Yesus. Jadi sampailah di suatu tempat. Jadi di suatu tempat di situ di mana banyak sekali orang-orang yang ingin menemui Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu bapak ini dan anak ini hanya bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu di suatu di kaki gunung. Tapi tidak ada Tuhan Yesus di situ. Jadi bapak ini bilang, di manakah Tuhan Yesus? Anakku ini dia bisu dan tuli. Jadi kadang-kadang ada roh jahat yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalnya roh jahat itu masuk ke dalam anak ini, maka anak ini akan lari kepada api, lari kepada air. Jadi sangat berbahaya. Jadi sering sekali anak ini terjatuh dan menggelepar. Jadi kasihanlah anakku ini, kata bapak ini kepada murid-muridnya. Inilah dia murid-muridnya. Ya, anak-anak semua ya, ini murid-muridnya. Jadi bapak ini kepingin supaya anaknya yang sakit ini bisa disembuhkan. Murid-murid ini mencoba juga menyembuhkan si anak ini. Anak-anak semua ya, murid-murid ini juga mencoba menyembuhkan, tapi tidak berhasil. Dan murid-murid ini berkata bahwa Tuhan Yesus sekarang bersama 3 orang muridnya sedang ada di atas gunung dan tidak bisa menyembuhkan anakmu itu sekarang. Tapi tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dari jauh. Tuhan Yesus datang dan murid-murid ini melihat Tuhan Yesus datang dan mereka bilang, oh itu Tuhan Yesus datang, ayo kita temui Tuhan Yesus supaya bisa menyembuhkan anakmu. Kemudian mereka bersama bapak ini dan anak ini tadi datanglah menemui Tuhan Yesus. Dan begitu bapak dan anak ini menemui Tuhan Yesus, tiba-tiba anak ini jatuh. Tiba-tiba jatuh dia, lihatlah. Dia jatuh begini keadaannya.
dia jatuh dan menggelepar. Jadi kenapa dia jatuh? Karena roh jahat itu kembali ada di dalam tubuhnya. Jadi sehingga dia jatuh dan menggelepar. Melihat itu kasihan sekali Tuhan Yesus. Kasihan sekali Tuhan Yesus melihat anak ini. Jadi Tuhan Yesus ingin sekali menyembuhkan. Jadi Bapak ini bilang, tolonglah Tuhan Yesus, sembuhkanlah anakku. Lihatlah dia sudah jatuh, dia sudah menggelepar. Ada roh jahat masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian mau nggak Tuhan Yesus menyembuhkan anak ini, adik-adik? Mau kan? Mau. Kemudian Tuhan Yesus berkatalah kepada roh jahat yang ada di tubuh anak ini. Apa kata Tuhan Yesus? Hai, ya kan? Apa dia bilang? Hai engkau yang membuat anak ini bisu dan tuli, keluarlah. Apa katanya? Hai engkau yang membuat anak ini bisu dan tuli, keluarlah. Jadi maksudnya supaya roh jahat itu keluar dari anak itu. Tiba-tiba roh jahat itu keluarlah dari anak itu. Dan Tuhan Yesus membimbing tangan anak itu untuk kembali berdiri. Kemudian Bapak ini sangat senang sekali mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus kalau anaknya sudah sembuh. Kemudian dia bilang, ayolah kita pulang ke rumah, pasti ibumu akan senang sekali. Dan murid-murid bertanya, Tuhan, tadi kami menyembuhkan anak ini, tapi tidak berhasil. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa hanya dengan berdoa anak ini bisa sembuh, dan karena dengan iman. Itulah tadi cerita singkat tentang Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki. Nanti di akhir cerita ini seperti biasa ada ayat hafalan. Baiklah, makanya sekarang Misumbaya ada menyiapkan sebuah cerita video yaitu mengenai ya orang ini tadi, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak ini. Jadi marilah kita saksikan bersama-sama videonya, adik-adik yang di rumah. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. jawab Yesus. "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menyaksikan videonya. Jadi kita mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki yang bisu dan tuli. Karena kami juga anak-anak sekolah minggu dapat tetap berharap kepadamu saja ya Bapak. Kalau kami dalam keadaan sakit maupun kami dalam keadaan susah, biarlah kami boleh yakin bahwa Tuhan Yesus juga pasti akan menolong kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk ayat hafalan kita hari ini ya anak-anak, yaitu diambil dari Markus 10 ayatnya ke-14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi nanti divideokan dan dikirim kepada miss-missnya. Jadi sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Kita bernyanyi sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, anami haganuk. Pasada urnami, asetoranganu. Semboy dalam nami, salahan natosa, dokham hasomanami. Torang age hujan. Amin.